Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang SQL pada multitable. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu perintah select. Select adalah perintah DML atau Data Manipulation Language untuk menghasilkan record set dengan mengekstrak data dari database. Sedangkan fungsi select multiple table itu untuk menampilkan data yang berhubungan dari dua buah tabel. Di sini kita akan menampilkan data siswa dan data kelas, yaitu dari tabel siswa dan dari tabel kelas. Langsung aja kita buat tabel dengan nama sekolah. Di sini Ibu buat A-nya double karena tabel nama database-nya sudah pernah digunakan, jadi agak harus berbeda ya biar bisa. Di sini kita buat tabel siswa terlebih dahulu. Tabel siswa kita gunakan 4 kolom. Nah, di sini kita isi ID siswa. Ibu ganti NISN. Nama siswa. Nama kelas harusnya kelasnya, nomor HP, tipe datanya NISN integer, kita buat 10, nama siswa varchar kita buat 50, ID kelas kita buat varchar, kita buat kelas ya, varchar 50, nomor HP varchar 50. Lalu klik save. Selanjutnya kita buat tabel baru lagi dengan nama tabel kelas. Di sini kita hanya menggunakan 2 kolom. Kita isi ID kelas. Tipe datanya integer. ID kelasnya kita isi 10. Nama kelasnya varchar. Kita bikin 50. Kita buat di sini ID kelasnya kita jadikan auto increment. Artinya kita jadiin dia primary key ID kelasnya, dan nanti ID-nya kita nggak perlu nginput manual, dia otomatis. Makanya kita centang. Auto incrementnya, nanti otomatis akan tertambah terus secara otomatis. Lalu klik save. Nah, setelah itu kita ke data sekolah, kita ke kelas, tabel kelas, kita insert datanya, masukkan datanya. Nah, di sini tadi kan kita udah bikin dia jadi ID kelasnya jadi auto increment. Jadi di sini kita nama kelasnya kita langsung isi saja. Contoh misalnya 11 RPL 1. ID-nya kita nggak usah isi, nanti otomatis terisi dimulai dari angka 1 dan seterusnya. Ini 11 RPL 2. Lalu klik go. Data akan terisi secara otomatis, kita bisa cek. Nah, di sini sudah ada ID kelasnya 1, 2 secara otomatis, nanti dia akan bertambah terus sebanyak jumlah nama kelas. Di sini ada nama kelasnya 12 RPL 1 dan 12 RPL 2. Di tabel siswa kita insert datanya. Kita ubah dulu di sini karena untuk memanggil tabel kelas kita harus menghubungkan antara tabel siswa dan tabel kelas dengan ID kelas. Jadi di tabel siswa ini kita rubah nama kelas ini jadi ID kelas, agar antara tabel siswa dan tabel kelas, agar dua tabel ini terhubung, kita harus memanggil ID kelas ini di tabel siswa. Jadi kita ubah kelas ini jadi ID kelas agar dua tabel ini saling terhubung. Tipe datanya kita rubah 10, integer 10 ya. Save. Kita cek lagi bener nggak? Iya benar. Oke.
Nah, seperti ini kita udah bisa input data. Kita NISN nya kita acak saja 145, nama siswanya kita misalkan Ani, ID kelasnya kita isi 1, nomor HP sembarang aja. Ini kita acak aja NISN nya 10 aja deh bisanya. Nama siswanya, ID kelasnya 2, nomor HP. Setelah selesai kita klik go. Kita bisa cek di sini. Nah, sudah terisi ya NISN dengan acak, nama siswanya Ani, ID kelasnya 1, nomor HP. Ini Banu, ID kelasnya 2, nomor HP. Nah, di sini coba kita udah bisa memanggil dengan SQL. Kita beralih ke database sekolah, klik SQL. Nah, di sini kita main SQL nya, kode SQL nya kita main. Kita mulai ya, select. Kita mau nampilin yang ada di tabel, kolom-kolom yang ada di tabel siswa. Select NISN nama siswa ya. Tunggu ya, lupa pula nama siswa, ID kelas. Oke, kita ulang. Select NISN nama siswa, ID kelas, nomor HP, from tabel siswa, tabel kelas, where yang menghubungkan yaitu ID kelas sama dengan ID kelas. Nah, di sini kita umpamakan tabel siswa itu tabel 1, maksudnya yang pertama urutannya, tabel kelas itu urutan kedua. Tabel 1 NISN, yang ada di tabel 1 itu tabel siswa ya. Nama siswa ini tabel 1 juga. Pemisahnya titik. ID kelas tabel 1 juga, misalnya titik. Tabel 1 juga. Nah, kita tambahkan nama kelas. Nama kelas ini ada di tabel 2 ya. Di sini siswa ini tabel 1, kelas tabel 2. ID kelasnya yang ada di tabel siswa tabel 1 titik. Ini tabel 2 yang ada di ID kelas. Oke. Kita Ctrl A, kita copy, klik go. Nah, sudah muncul ya. Di sini NISN, nama siswa, ID kelas, nomor HP, nama kelas. Jadi di sini sudah terlihat kita sudah bisa memanggil isi kolom data yang ada di tabel siswa dan data yang ada di tabel kelas. Jadi inilah yang disebut dengan fungsi select multitable, yaitu kita bisa memanggil data dari 2 tabel sekaligus. Kita bisa menampilkan data dari 2 buah tabel yang berbeda, yang saling berhubungan ya. Inilah yang disebut dengan fungsi select multiple table. Jadi coba kita percantik tampilannya dengan menghilangkan ID kelas, nomor HP, dan NISN. Jadi di sini cuma ditampilkan nama siswa dan nama kelas. Kita balik ke SQL lagi. Kita pastekan yang tadi, coding SQL-nya, kita hapus saja NISN-nya. Nomor HP-nya kita hapus, tadi nama kelas, ID kelasnya kita hapus. Jadi tinggal jadi hanya manggil nama siswa dan nama kelas dari 2 tabel yang berbeda. Ini, oke, kita go. Oke, berhasil ya.